Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurbah." Ini ayat menerangkan tentang hukum wajibnya kita mencintai kerabatnya Nabi Muhammad SAW. Ayat ini turun dengan makna qul la as'alukum, katakanlah wahai Muhammad bahwa engkau itu tidak meminta upah, tidak meminta bayaran, tidak meminta gaji apapun dari umatmu ini atas dakwah dan perjuangan yang telah engkau lakukan, kecuali satu, illal mawaddata fil qurba, kecuali umat ini diminta oleh Allah untuk mencintai kerabatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dapat kita pahami bahwa cara yang terbaik yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad, untuk kita membalas jasa kebaikan Nabi Muhammad adalah mencintai keluarga dan kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya? Karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita. Sampai-sampai ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, tidaklah bergerak langkah kakimu nanti di padang mahsyar kecuali engkau akan ditanya oleh Allah tentang haknya keluarga Nabi Muhammad SAW. Kita akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana sikap kita kepada keluarganya Rasulullah SAW. Adakah kita mempunyai kepedulian? Adakah kemudian kita mencintainya? Atau sebaliknya, kita tidak peduli dan bahkan cenderung untuk memusuhi dan membencinya? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mencintai keluarga Nabi SAW ini merupakan satu ibadah. Mencintai keluarga Nabi SAW ini merupakan satu kewajiban. Dan mencintai keluarga Nabi SAW ini menjadi satu kemuliaan bagi kita. Bahkan dalam pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, tolak ukurnya kita beriman kepada Allah adalah cinta kita kepada Rasul dan cinta kita kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab mereka ini adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah fadailul ikhtisas. Mereka ini adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kemuliaan-kemuliaan yang khusus yang Allah tidak berikan kepada yang lain. Oleh karena itu, janganlah kemudian hati kita menjadi dengki. Janganlah hati kita menjadi iri. Bahkan mungkin juga berbuah kebencian. Nah, ini tandanya kita punya hasud. Orang yang hasud itu, ada orang yang hasud karena harta. Ada pula yang hasud karena kecantikannya. Ada yang hasud tentang sesuatu. Intinya apa? Kalau ada orang yang hasud kepada kita, berarti kita ini punya kelebihan. Ada kelebihan. Dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ali Muhammad atau kepada keluarga Nabi Muhammad SAW itu adalah fadailul ikhtisas. Keutamaan, kemuliaan yang khusus Allah berikan dan tidak Allah berikan kepada yang lain. Ini contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira." Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah yang berkehendak kepada kalian wahai ahlul bait. Siapa ahlul bait? Keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah kehendaki kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Liyudhiba ankum rijsa. Yang pertama Allah kehendaki kepada keluarga Nabi Muhammad SAW itu menghilangkan dan membersihkan daripada rijsa. Apa yang dimaksud dengan rijsa itu? Rijsa itu adalah kotoran. Rijsa itu adalah najis yang bentuknya adalah batiniah. Kalau mutanajis itu bentuknya zahir. Contoh, air kencing, kotoran, darah, itu adalah kotoran yang sifatnya mutanajis yang kelihatan. Lalu apakah yang dimaksud dengan rijsa? Rijsa ini adalah kotoran yang sifatnya batin.
apapun bentuknya. Contoh sifat-sifat madhumumah, sifat-sifat yang madhumumah. Sifat madhumumah ini adalah kotorannya hati, najisnya hati yang tidak nampak, tapi pengaruhnya jelas banget. Contoh dengki, dengki kelihatan apa enggak? Enggak. Orang dengki batal wudu enggak? Enggak. Orang sombong batal wudu enggak? Enggak. Cuman orang sombong enggak boleh masuk surga. Tidak akan pernah masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya itu ada kibir, kesombongan, merasa lebih dari orang, merasa lebih mulia, merasa lebih pantas untuk diagungkan, merasa lebih senior, merasa lebih tua, merasa lebih jelek, macam-macam ya. Jelek kok sombong gitu. Oh, orang yang punya sombong dalam hatinya, walaupun dalam hatinya itu hanya ada kesombongan seperti biji sawi. Sombong ini batal wudu enggak? Ibu lagi sombong, wudunya batal enggak? Enggak. Cuman orang sombong enggak boleh masuk surga. Nah, ritsa itu adalah kotoran. Contoh,